Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Alfitrah Maulana dengan NPM 2110078201009. Dosen pengampu Ibu Nanik Mandasari SAP MSI. Mata kuliah Sistem Kebijakan Publik untuk mengerjakan tugas dengan menjelaskan perbedaan proses kebijakan publik menurut tiga para ahli. Yang pertama, proses kebijakan publik menurut William. Yang kedua, proses kebijakan publik menurut Ripley. Yang ketiga, proses kebijakan publik menurut Thomas. Menurut William, ada 4 tahap. Yang pertama, menyusun agenda adalah sebuah proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk mengenai apa yang disebut dengan masalah publik dan agenda publik perlu diperhitungkan. Yang kedua, ada formulasi kebijakan, adalah masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Yang ketiga, ada legitimasi kebijakan, merupakan langkah lanjut setelah formulasi kebijakan yang sudah bertujuan untuk memberi otorisasi atau kekuasaan pada proses dasar pemerintah. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Adapun tahap yang keempat, implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari sesuatu kebijakan yang meliputi upaya pengelola input untuk menghasilkan output atau cow-to-mess bagi masyarakat. Adapun tahap yang kelima, evaluasi kebijakan, merupakan persoalan fakta yang merupakan pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakan maupun terhadap hasil atau dampak dari pekerjaannya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil di masa yang akan datang. Kemudian, adapun menurut Ripley ada 4 tahap. Yang pertama ada agenda setting, adalah menciptakan public awareness, kesadaran masyarakat dengan menekankan sebuah isu yang dianggap paling penting untuk dilihat, didengar, dibaca, dipercaya di media massa. Adapun tahap yang ketiga, formulasi kebijakan, adalah masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Dan legitimasi adalah penerimaan dan pengakuan atas kewenangan yang diberikan oleh masyarakat kepada pemimpin yang telah diberikan kekuasaan. Adapun hal yang keempat, deklarasi adalah suatu pernyataan yang jelas dan ringkas mengenai sesuatu hal untuk melakukan kebijakan. Kemudian, adapun menurut Thomas R.D., proses kebijakan publik meliputi beberapa hal berikut. Yang pertama, identifikasi masalah kebijakan. Identifikasi masalah kebijakan dapat dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntunan atas tindakan pemerintah. Yang kedua, ada penyusunan agenda atau agenda setting. Penyusun agenda merupakan aktivitas memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media massa atas keputusan apa yang akan diputuskan terhadap masalah publik tertentu. Adapun tahap ketiga, perumusan kebijakan. Perumusan kebijakan merupakan tahapan penyusunan perumusan kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden, dan lembaga legislatif. Adapun tahap keempat, pengesahan kebijakan. Pengesahan kebijakan melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden, dan kongres. Adapun tahap yang kelima, implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, dan aktivitas agen eksekutif yang berorganisasi. Adapun tahap yang keenam atau tahap yang terakhir, evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan adalah dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan di luar pemerintah, dan masyarakat publik. Proses kebijakan sebagaimana telah
kemukakan sebelumnya merupakan aktivitas berkaitan dengan bagaimana. Yang pertama, masalah dirumuskan. Yang kedua, agenda kebijakan ditentukan. Yang ketiga, kebijakan dirumuskan. Yang keempat, keputusan kebijakan diambil. Yang kelima, kebijakan dilaksanakan. Yang keenam atau yang terakhir, kebijakan dievaluasi. Adapun penjelasan sepengetahuan saya tentang proses kebijakan publik menurut 3 para ahli, lebih kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.